Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iwanuddin. Saya mahasiswa dari Universitas Kuningan, program studi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 1B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pemberdayaan masyarakat dan potensi yang ada di lingkungan masyarakat desa. Baiklah, sebelumnya pada video kali ini saya tidak akan menjelaskan terlalu lebar mengenai materi ini sendiri, namun saya akan menjelaskannya dengan bahasa saya sendiri agar mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Baiklah, dalam proses pemberdayaan itu sendiri terdapat pengertian dari pemberdayaan masyarakat, yaitu proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri ataupun lingkungannya. Bisa kita lihat ya pengertian dari pemberdayaan masyarakat seperti ini. Nah, dari pengertian ini sendiri, yaitu pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di masyarakat ataupun proses memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri ataupun lingkungannya. Jadi pada intinya yaitu kegiatan untuk memperbaiki dan juga mendongkrak taraf hidup di masyarakat itu sendiri, entah itu tentang ekonomi, keterampilan, ataupun dan lain sebagainya. Pada pengertian kali ini saya simpulkan ada 2 poin. Yang pertama yaitu masalah apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Jadi kita akan cari terlebih dahulu permasalahannya. Namun sebelumnya saya sudah dapatkan ada 2 permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat desa, karena kebetulan saya juga tinggal di lingkungan masyarakat desa. Yang pertama yaitu pendapatan hasil panen yang rendah, dan yang kedua ketidaktahuan pengolahan sumber daya alam yang dimiliki. Nah, pendapatan hasil panen yang rendah inilah permasalahan yang pertama yang sering muncul. Jadi untuk teman-teman di sini barangkali keluarganya mempunyai perkebunan, karena saya di sini akan membahas tentang perkebunan ya, hasil panennya itu. Barangkali keluarganya ataupun orang tuanya yang memiliki perkebunan, mungkin pada video kali ini semoga bisa bermanfaat, karena yang akan saya bahas itu mengenai perkebunan itu sendiri. Maksudnya, kenapa di sini pendapatan hasil panen rendah? Karena rata-rata para petani itu menjual hasil panennya itu langsung kepada pengepul, atau menjualnya begitu saja berupa mentahan dari sumber daya alam itu. Misalkan contoh perkebunan singkong, biasanya para petani itu langsung menjual hasil panennya begitu saja kepada pengepul dengan harga yang rendah, karena kan harganya itu harga dari si petani itu atau harga grosirannya. Dan yang kedua, ketidaktahuan pengolahan sumber daya alam yang dimiliki. Nah, ini dia kenapa mereka menjualnya begitu saja, karena mereka kurang tahu ataupun kurang paham tentang pengolahan dari sumber daya alam itu sendiri. Disinilah titik di mana pemberdayaan masyarakat itu harus diadakan atau harus dilakukan agar masyarakat itu terampil dan juga tahu bagaimana cara mengolah hasil panennya itu sendiri. Oke. Dan yang kedua, poin yang kedua yaitu potensi apa yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui permasalahannya, lalu kita cari potensinya. Tapi sebenarnya ketika masalah itu sudah ada terjadi, disitulah potensi yang muncul, yaitu kenapa kita tidak mengolah makanan itu sendiri. Misalkan kita lihat, nah ini ada gambar contoh perkebunan singkong dan juga perkebunan pisang. Misalkan di sini satu keluarga mempunyai perkebunan singkong dan perkebunan pisang. Mereka selalu memanen hasilnya itu berlimpah. Kita lihat, nah ini contohnya satu truk, mereka memanen satu truk singkong, dan juga kita lihat keluarganya ataupun kerabatnya ini membantu mengangkut hasil panennya ini ke truk ini. Namun masalahnya apa? Yaitu tadi mereka menjual hasil panennya ini langsung begitu saja, mereka tidak mengolahnya. Sementara kita bayangkan dalam satu keluarga ini ada beberapa orang ataupun banyak sekali saudara-saudara kerabat-kerabatnya. Kenapa ketika
kenapa mereka tidak mengolah hasil panen ini menjadi makanan yang lebih mempunyai nilai rupiah yang tinggi. Misalkan dibuat menjadi keripik, ini ya, untuk yang mempunyai perkebunan singkong ataupun pisang ya. Kenapa tidak mengolahnya menjadi sebuah makanan, contohnya keripik, kripset itulah yang sering ada di warung-warung. Itu kita juga bisa meminta bantuan, ataupun bahkan kita bisa mungkin bahasanya mempekerjakan saudara kita yang nganggur, apalagi saat masa pandemi kemarin. Misalkan ada 5 orang di keluarga kita, yuk kita ajak untuk mengolah hasil panen ini, dan nanti hasilnya akan dibagi-bagi. Apakah keuntungannya berlipat? Tentu keuntungan ketika hasil panen ini dibuat menjadi makanan tentu akan berlipat dari yang hanya dijual begitu saja. Contohnya seperti ini. Kita lihat. Nah, ini. Kita lihat di gambar. Contohnya, biasanya dalam 1 kilo singkong yang dijual begitu saja ke pasaran itu dijual dengan harga Rp2.000 per kilo. Rp2.000. Itu bahkan, tapi saya tanyakan kemarin, pernah anjlok harga singkong itu bahkan Rp1.000 per kilo dari kebunnya itu. Kita bayangkan hanya Rp1.000 ataupun hanya Rp2.000 ya, di data yang saya tuliskan di sini Rp2.000 itu dikalikan satu truk, yang mungkin pendapatannya ya hanya segitu, tidak tinggi. Makanya itu tadi pendapatan panen yang rendah ya karena ini. Tapi ilustrasi yang kedua, kita lihat dalam 1 kilogram jika diolah menjadi makanan atau keripik, ini anggap saja keripik ya bungkus ini, itu akan menghasilkan 4 bungkus keripik. Perumpamaannya akan menghasilkan 4 bungkus keripik. Sementara harga keripik di pasaran itu bisa mencapai Rp5.000 per bungkus. Jika Rp5.000 itu dikalikan 4 bungkus, hasilnya Rp2.000. Kita lihat, bisa bandingin dari 1 kilo singkong yang dijual begitu saja hanya menghasilkan harga Rp2.000. Namun jika dijual berbentuk keripik yang sudah diolah, yang renyah, yang enak, itu akan menghasilkan Rp2.000 dalam 4 bungkus keripik dari 1 kilogram. Nah, ini kita bisa lihat perbandingannya. Makanya itu disinilah proses pemberdayaan masyarakat itu muncul. Jadi buat teman-teman yang keluarganya mempunyai perkebunan, alangkah baiknya dibantu ataupun diberi pengarahan. Kita pertama coba-coba dulu lah bagaimana cara pembuatannya. Mungkin pembuatannya seperti ini. Banyak juga di video-video lain tentang pembuatan singkong, pembuatan olahan makanan dari singkong ataupun dari pisang ya. Misalkan ada yang punya kebun pisang, tentunya itu tidak rumit, sederhana. Jika kita berlatih, jika kita mencoba, itu akan terlihat mudah tentunya. Dan yang paling utama apa, yaitu menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi seperti itu. Dan contoh yang kedua, nah ini mungkin sedikit ilustrasi ya dari pisang. Maksudnya itu gini, pisang di pasaran itu sekitar 5.000 sampai 10.000, tapi tergantung pisang ya, pisang apa. Cuman bukan masalah jenis pisangnya, tapi juga masalah tentang kembali ke penghasilannya itu sendiri. Jika pisang itu diolah menjadi makanan yang enak ataupun olahan yang lainnya, ini akan menghasilkan penghasilan yang lebih berlipat, keuntungan yang lebih besar jika diolah menjadi makanan. Oke teman-teman, mungkin seperti itu sedikit penjelasan dari saya.